Dahulu, di Jawa Tengah, ada seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi, dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula, sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba, bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo, muncul raksasa bertubuh besar, dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Kata raksasa itu dengan suara keras. Benarkah? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya kini mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku. Jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan. Jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sesampai di rumahnya, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, ia membukanya dengan hati-hati. Wah, ajaib! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Ternyata raksasa itu tidak berbohong. Gumam Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungilnya itu dengan nama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Namun tiba-tiba, bum, 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 bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji. Kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo. Cepat-cepat ia memeluk Timun Emas, lalu membisikinya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang.
Kalau kamu bohong, aku akan kutelan mentah-mentah. Ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian, ia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi, kata Mbok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik. Kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Emas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Mbok Rondo. Terima kasih, Mbok, jawab Timun Emas. Demikianlah hari pun berganti hari. Hingga pada suatu hari, ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Emas, tiba-tiba bumi berguncang. Pertanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian, raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Ho, mana Timun Emas? Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa itu dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang petapa. Kemudian diberikan kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Mbok. Timun Emas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan petapa. Kau masih ingat bukan? Ingat, Mbok. Baiklah, sekarang cepat larilah. Tidak berapa lama, kemudian raksasa itu sudah memanggil Mbok Rondo. Mbok Rondo, mana Timun Emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Ada apa? Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar. Mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan marah raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lama-lama dari kejauhan, ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Mau lari kemana kau gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang. Namun, langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa.
Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, timun emas teringat akan bungkusan pemberian sang petapa. Apa yang harus aku lakukan? Tanya timun emas dalam hati. Ia teringat akan pesan ibunya. Cepat diambilnya biji timun dalam bungkusan, lalu ditaburkannya di sekitarnya. Sungguh ajaib. Biji timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku, kata si raksasa. Sejenak ia menatap timun emas yang terus berlari kencang menjauhinya. Tidak apa, bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Toh nanti aku akan dapat menyusul. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkap gadis kecil itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul timun emas. Timun emas ketakutan. Lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu yang potong kecil-kecil. Di saat yang kritis, timun emas menaburkan jarum ke tanah. Dan sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya. Namun, tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Si raksasa pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu dan terus mengejar timun emas. Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos. Seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Timun emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian petapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika, butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar. Kalau tertangkap, akan kutelan kau bulat-bulat. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah sangat kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun emas melemparkan isi bungkusan yang terakhir, yang isinya terasi. Lalu, terasi itu langsung dilemparkannya ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini timun emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya.
Di kejauhan, nampak Borondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbak Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Demikianlah dongeng Timun Emas. Kini, Mbok Rondo dan Timun Emas hidup bahagia selamanya, tanpa rasa takut dan cemas.